Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membuat tutorial pengisian tabel Excel dalam materi koefisiensi korelasi. Di sini saya telah membuat beberapa tabel yang kemudian nantinya akan saya isi, mulai dari tabel validitas, kemudian rata-rata, tabel frekuensi, dan tabel uji validitas. Langsung saja kita isi. Kita mulai dengan menjumlahkan item nomor 1 dari atas ke bawah dengan memasukkan rumus sum, kemudian kita blok kolom B5 sampai dengan B44. Setelah keluar hasilnya, kita copy agar lebih efektif. Selanjutnya, kita hitung rata-rata item nomor 1 tadi. Kita masukkan rumus average, kemudian kita blok lagi kolom B5 sampai dengan B44. Selanjutnya, kita jumlahkan item nomor 1 dari kiri ke kanan dengan memasukkan rumus sum, kemudian kita blok B5 sampai dengan Q5, kemudian hasilnya kita copy lagi. Lalu kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus average lagi, kemudian blok lagi kolom B5 sampai dengan Q5, kemudian hasilnya kita copy lagi. Selanjutnya kita isi tabel frekuensi dengan menggunakan rumus countif. Kemudian kita blok item nomor 1 dari B5 sampai dengan B44, kemudian ketikkan koma, lalu kita klik A50, kolom A50, atau kita bisa menuliskannya secara langsung A50. Setelah itu kita kunci dengan menggunakan simbol S atau dolar. Untuk kolom selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, hanya saja kita ganti A50 dengan A51, A52, 53, dan seterusnya, sampai selesai. Setelah selesai terisi, dilanjutkan untuk mengisi tabel uji validitas. Tetapi sebelum itu, saya akan mengisi ketentuan nilai validitasnya terlebih dahulu. Di sini saya mengisi dengan angka 0,3 karena angka tersebut merupakan persyaratan minimum agar bisa dikatakan valid. Sebelum mengisi tabel uji validitas, di sini saya akan menghitung rata-rata gaji, insentif, dan kompensasi pelengkap dengan menggunakan rumus average, kemudian blok kolom B5 sampai dengan F44 untuk bagian gaji. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata insentif, menggunakan rumus average, kemudian blok kolom G5 sampai dengan I44. Selanjutnya, untuk menghitung kompensasi pelengkap, menggunakan rumus average, kemudian blok kolom G5 sampai dengan Q44. Selanjutnya kita isi tabel uji validitas dengan menggunakan rumus person, kemudian kita blok kolom item 1 B5 sampai dengan B44,
kemudian kita ketikkan koma, kemudian kita blok kolom R5 sampai dengan R44 yang merupakan jumlah total dari setiap item. Kemudian kita kunci dengan menggunakan simbol dolar. Setelah keluar hasilnya, kita copy, kemudian kita isi bagian B-nya dengan menggunakan rumus if, kemudian klik B59 lebih besar dari W5 atau 0,3. Ketikkan koma, kemudian tanda kutip, valid, tanda kutip, koma, tanda kutip, tidak valid, tanda kutip. Yang artinya itu, jika B59 lebih besar daripada W5 atau 0,3, maka dinyatakan valid, sedangkan jika B59 kurang dari 0,3 atau W5 dinyatakan tidak valid. Gunakan rumus yang sama pada kolom-kolom selanjutnya. Kita hanya perlu menyesuaikan nama selnya saja. Seperti B59 lebih besar dari W5, kita ganti dengan C59 lebih besar dari W6, atau B59 lebih besar dari W7, dan seterusnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.